Pada tugas Latsar kali ini, para peserta diminta untuk membuat sebuah video interview ke beberapa lapisan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Anggota kelompok mencoba turun langsung ke lapangan untuk mencari narasumber, dan didapatlah beberapa narasumber mulai dari tukang becak, mahasiswa, dosen, hingga pejabat pemerintahan. Berikut hasil interview kami. Selamat menyaksikan. Menurut saya, bela negara adalah perilaku yang didasari oleh jiwa cinta NKRI. Lebih ke pemahaman sih ya sebenarnya, bagaimana setiap warga negara itu punya kewajiban untuk peran serta dalam aktivitas bela negara. Lebih ke pemahaman itu. Sikap untuk membela negara kita. Kalau menurut kakak sendiri, kalau bela negara itu sikap dan perilaku kita sebagai warga negara yang harus kita jiwai dan terhadap kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya pahami itu cara pandang kita gitu terhadap negara kita. Itu kan aspek-aspek Polexos Hankam semua. Jadi dalam setiap aspeknya gitu. Jadi bukan hanya tentang sisi politik, tapi juga dari sisi ekonomi, dari sisi kekayaan negara, dari sisi apa yang harus menjadi peran kita gitu. Kecintaan seseorang terhadap negaranya. Kalau menurut kakak sendiri, wawasan kebangsaan itu gimana sih komitmen kita dan semangat kita dalam persatuan untuk menjamin keberadaan dan meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kita harus menjaga betul itu wawasan kebangsaan kita. Kalau wawasan untuk melindungi wawasan di daerah kita aja, di kabupaten ini kan, itu aja. Bela negara itu tentu penting dong, penting banget malah ya. Itu upaya kita dalam mempertahankan dan membela negara kita secara aktif. Dan salah satu menurut saya itu salah satu upaya dalam memajukan suatu bangsa dan negara. Penting banget. Sekali. Sangat penting. Ya penting. Penting. Itu mengaitkan antara komponen kewilayahan, kepemerintahan dengan rakyatnya sendiri. Dari tiga itu kan kalau nggak ada satu itu bukan sebuah negara. Jadi kalau kita memang masih tetap ingin dianggap sebagai masih tetap ingin mempertahankan negara kita ini, ya harus connect, dan makanya itulah bela negara itu penting bagi saya. Kewajiban kita untuk membela negara kita. Karena itu kewajiban. Sebagai rasa terima kasih terhadap negeri, kalau bukan kita, siapa lagi? Konsep bela negara itu kan bukan pada saat negara terancam, bukan, tetapi bagaimana negara ini bisa maju, bagaimana fungsi peningkatan kesejahteraan masyarakat, fungsi visi misi yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tercapai. Itu kan harus dibela oleh kita dalam peran masing-masing sebagai komponen bangsa. Kalau itu nggak ada, kita nggak punya jiwa bela negara, kita mungkin nggak peduli negara ini. Siapa yang bisa meneruskan, ya kan? Kalau nggak kita sebagai generasi muda khususnya.
Saya menjaga kebersihan, mengikuti organisasi, dan menjaga kerukunan. Kalau kita yang sebagai petugas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan gitu ya, seperti membuang sampah pada tepatnya, memilah sampah, mendaur ulang sampah, saya anggap itu sebagai peran serta juga itu. Dan itu bukan hanya pada saat kita jadi PNS, pada saat kita di rumah juga. Kemudian sistem keamanan lingkungan misalnya kan, kemudian juga mengupayakan harmonisasi di lingkungan rumah kita gitu. Kita tidak harus ikut berperang dalam membela negara ya kan, seperti tentara, enggak kan, itu tugas mereka. Tapi kita sebagai masyarakat awam itu kita bisa mulai dari hal kecil. Contohnya kita menggunakan produk kita sendiri, mencintai batik, salah satu contoh itu warisan budaya dan sudah diakui oleh dunia ya. Aksi bela negara ini dah seharian bawa sewa jalan di mana dia mau kita diantar dibawa. Kan sepeda motornya ini becak betor kan. Masyarakat sendiri kakak lihat itu kan contohnya kakak bilang tadi, jiwa bela negara itu mencintai produk sendiri. Banyak masyarakat yang beralih ke produk-produk lain buatan Israel, buatan luar gitu, dibandingkan lebih memilih produk sendiri yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia sendiri kan. Masyarakat sekarang hidup apa membela negara ini berkurang kan negara. Cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi. Masyarakat secara keseluruhan ya, nah, itu yang butuh data sebetulnya. Tapi kalau sekilas saya lihat ya, seharusnya ya kita itu saling menguatkan gitu. Setiap komponen kita, setiap warga negara sebagai komponen itu saling menguatkan gitu. Misalnya kayak COVID-19 gitu kan ya, ini kan pada saat wawancara ini kita lepas tapi kita selalu pakai masker. Kemudian nah itu bukan cuma bisa kita jalankan, tapi juga harus kita saling menguatkan gitu, saling mengingatkan. Dengan mengenal sejarah bangsa ini untuk menumbuhkan rasa cinta yang lebih besar dan meningkatkan rasa bela negara. Ini menjadi contoh ya, bahwa kita berusaha untuk menjadi teladan dimanapun gitu kan. Kemudian kita juga menjadi contoh kepatuhan. Kalau PNS ini ya menjadi contoh gitu. Nah, jadi contoh bagaimana kita mematuhi apa yang menjadi arahan, mengkampanyekan gitu kan, untuk kepatuhan itu. Maksudnya ini kan masih sampah-sampah masih banyak di sini kan. Cobalah kita perhatikan itu masyarakat kita itu baiknya biar bersih wilayah kita kan, kota kita ini. Sebagai warga yang baik kita harus bertanggung jawab kepada negara kita ya. Kalau untuk saya sebagai dosen sendiri, sebagai pengajar lah ya, dampaknya gitu kita merasa puas ya. Kita bisa merasa puas ketika kita mengajarkan ilmu, misalnya kita mensosialisasikan kepada mahasiswa bahwa kita harus mencintai. Kebetulan saya ekonomi syariah ya, itu tentang ekonomi lah, terkait ekonomi produk atau apa. Kita harus lebih mencintai produk kita, kebudayaan kita, itu disampaikan ke mahasiswa. Dan ketika itu bermanfaat dan sampai ke mereka, itu ada rasa kepuasan tersendiri menurut saya. Itu deh. Damai dan tenang dalam menjalani kehidupan bernegara. Memang itu sangat disayangkan sekali ya, aksi teror yang terbaru ini di salah satu gereja ya, mengatasnamakan agama, itu saya sangat tidak setuju sekali terhadap hal yang itu.
Dan menurut saya itulah tugas pemerintah untuk memberikan upaya-upaya penanggulangan terorisme ini. Salah satu contohnya mungkin adanya legalitas penanganan terorisme, ya kan? Itu mungkin ada pasukan khususnya kan, Dek. Kita kurang paham terhadap itu, atau bisa mungkin dibuat undang-undang anti terorisme gitu ya. Isu tersebut sangat meresahkan karena tidak sesuai dengan karakter bangsa kita. Jadi menurut saya solusinya melewati penyuluhan, sosialisasi kepada semua kalangan, dan menanamkan rasa cinta tanah air sejak usia dini. Komponen masyarakat yang paling dekat itu adalah struktur di bawah TU ini. Nah, itu yang harus kita maksimalkan. Bagaimana apa yang menjadi hal-hal kepatutan dalam bela negara itu, kemudian bagaimana kita bisa melihat pekerjaan kita itu sebagai potensi untuk memajukan negara, segala macam, itu yang berusaha kita sampaikan kepada teman-teman bekerja kita ini. Nah, berharapnya kalau ini bagus, itu akan dilihat oleh masyarakat di sekitar gitu. Sebagai seorang mahasiswa, saya mengajak orang-orang di sekitar saya untuk dapat berperilaku sesuai dengan karakter bangsa sebagai rasa terima kasih atas perjuangan pahlawan kemerdekaan di masa lampau. Ya, kalau kita sebagai masyarakat Indonesia tidak melihat apalah masyarakat yang lain kan, saling membantu, jangan mengharapkan apa yang apa kan. Bangga, proud, ya bangga. Indonesia itu sama. Indonesia hebat. Harmoni. Dulu, sekarang, dan nanti seharusnya harmoni. Dari hasil interview ini, dapat kami simpulkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bela negara sudah cukup tinggi. Pada akhirnya, sikap bela negara telah dimulai di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mencintai diri sendiri dan melakukan aksi bela negara sesuai dengan peran masing-masing masyarakat. Semua lapisan masyarakat sepakat menganggap bahwa bela negara merupakan hal yang sangat penting karena merupakan tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga dan mempertahankan kesatuan bangsa. Aksi bela negara bertujuan untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat.